Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Pelajaran dari Marta dan Maria. Dan nas firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara sudah banyak kali mendengarkan renungan firman Tuhan yang membahas soal Marta dan Maria. Dan sangatlah tidak adil apabila kita lebih mengutamakan Maria dalam hal ini. Karena faktanya, Marta lah yang menyambut dan menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dulu sebelum pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, setiap hari perayaan Natal, di kota kami ada sebuah kebiasaan berkunjung ke tempat saudara dan sahabat-sahabat. Intinya setiap rumah itu mengadakan open house, mempersiapkan makanan, baik itu masakan maupun kue-kue untuk menyambut tamu yang bersilaturahmi, mempererat persaudaraan dan kekerabatan. Satu kali kami pernah berkunjung ke rumah teman, tepatnya teman masa kecil, di mana kami sudah lama terpisah oleh karena sahabat kami ini berdomisili di luar kota. Dan hanya di kesempatan Natal itulah kami boleh berkunjung ke rumahnya, reuni kecil-kecilan. Sesampai kami di rumahnya, dia ada di rumah, hanya saja pada waktu itu dia terlalu sibuk melayani tamu-tamu yang datang, termasuk juga melayani kami. Sebenarnya yang paling kami rindukan ialah dia gak usah sibuk-sibuk banget lah. Cukup duduk dan bercakap-cakap sama kami, melepas kangen, melepas rindu, dan bernostalgia akan kisah-kisah semasa kita SMP. Nah, dari kisah itu kita akan bisa memahami kenapa sikap Marta seperti itu. Marta bukan seseorang yang jahat tentunya. Ia justru seorang yang sangat ramah. Ia tipikal tuan rumah yang sangat memperhatikan, dan ia berusaha menghormati tamu itu, yakni dengan cara melayaninya dengan baik. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Marta menerima Yesus. Kemudian Marta juga sibuk sekali melayani Yesus. Mungkin saja Marta menyiapkan makanan dan minuman bagi Yesus dan murid-muridnya. Dan tentunya hal tersebut sangat merepotkan Marta dan menyita waktunya. Hingga akhirnya Marta kesal dan berkata kepada Tuhan Yesus untuk meminta agar Maria membantunya melayani Tuhan. Jadi menurut saya di sini, apa yang Marta lakukan itu memang tidak salah, saudaraku. Karena memang dibutuhkan orang-orang yang mau melayani Tuhan seperti Marta. Misalkan pada saat ada persekutuan, komsel, ataupun dalam ibadah di gereja, kita pasti memerlukan orang-orang yang mau membantu menyiapkan alat musik, menyiapkan makanan, atau mengurus hal-hal sederhana seperti merapikan kursi dan lain sebagainya. Tetapi dalam melakukan pelayanan seperti itu, kita juga tidak boleh lupa akan hal yang paling penting, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti yang Maria lakukan. Duduk dekat kaki Tuhan itu memiliki arti yang sangat mendalam ya, yakni sebuah hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan, seperti memiliki waktu khusus bersama Tuhan, yakni saat teduh contohnya, perenungan firman dan doa pribadi. Jika Tuhan Yesus saja mau untuk bangun pagi-pagi benar untuk berdoa kepada Bapa, sebagaimana yang tertulis dalam Markus 1 ayat 35, bukankah kita juga harus melakukan hal yang demikian? Kita pun harus memiliki waktu khusus kita dengan Tuhan, yang tidak diganggu oleh kesibukan kita sehari-hari. Jadi mendengarkan firman Tuhan tentunya dapat dilakukan dengan cara menghadiri ibadah-ibadah yang ada, atau mungkin mendengarkan khotbah melalui podcast, channel YouTube, televisi, radio, ataupun dengan membaca firman Tuhan sendiri. Apapun caranya, firman Tuhan harus menjadi santapan rohani kita setiap hari. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Jadi hal ini harus menjadi perhatian kita, saudara,
terutama bagi kita yang saat ini sudah banyak melakukan pelayanan di gereja maupun di tempat-tempat persekutuan. Jangan sampai karena kita terlalu terfokus kepada pelayanan kita, akibatnya waktu pribadi kita dengan Tuhan pun tersita. Sebagai contoh, misalkan kita adalah guru sekolah minggu. Jangan sampai kita sibuk mengajar anak-anak sekolah minggu di berbagai jam kebaktian sekolah minggu, tetapi kita sendiri lupa untuk mendengarkan khotbah firman Tuhan. Atau misalkan kita adalah seorang pengkhotbah pemberita firman, tetapi kita hanya membaca firman saat menyiapkan khotbah. Kita harus mengerti, mengutamakan hal-hal apa saja yang penting bagi kita. Sama seperti Tuhan Yesus memuji Maria, karena Maria telah mengambil bagian yang terbaik bagi dirinya. Satu sisi saya juga mau mengingatkan, agar gereja-gereja di dalam pelaksanaan ibadahnya, tolonglah untuk jangan terlalu banyak membuat kebaktian-kebaktian yang tidak perlu. Karena berhubungan yang melayani itu juga kebanyakan adalah jemaat Tuhan. Yang dari Senin sampai Jumat atau bahkan ada yang dari Senin sampai Sabtu, mereka bekerja seharian di kantor. Jangan membebani jemaat Tuhan, akhirnya terlalu lelah. Sabtu, Minggu, mereka harus full melayani di gereja. 3, 4, 5 kali ibadah. Mereka tidak memiliki waktu lagi untuk secara pribadi mendengarkan firman Tuhan, bersaat teduh dengan Tuhan. Bahkan berkumpul dengan keluarga, jalan-jalan liburan bersama keluarga itu juga adalah sebuah kewajiban dan pelayanan setiap anak Tuhan untuk membahagiakan keluarganya. Maka mari gereja-gereja, belajarlah untuk melihat kebutuhan jemaatmu. Jangan hanya karena pengen kejar setoran, kejar kolekte, lalu ibadah yang Anda adakan itu tidak manusiawi. Sehingga kalau pelayan Tuhan itu memang belum memadai, jangan banyak-banyak deh bikin ibadah. Atau setidaknya angkatlah full timer khusus untuk melayani setiap hari Minggu. Marilah kita belajar dari Marta dan Maria dalam kisah yang kita baca tadi. Tuhan tidak pernah melarang kita untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, melainkan Tuhan akan sangat senang ketika kita mau melayaninya secara pribadi. Kita harus mengingat satu hal, yaitu bagaimanapun sibuknya kita dalam pelayanan, tentunya kita harus memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Selain itu, kita pun harus tetap memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah berbicara kepada kami, menegur dan mengajarkan kami. Di kesempatan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh menempatkan prioritas yang terutama pada waktunya. Ketika waktunya kami bersaat teduh, kami akan meluangkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu, duduk diam dekat kaki-Mu Tuhan. Tetapi saatnya kami melayani, kami akan memberikan yang terbaik dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.